Ya teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Tio Amorti di sharing yang insya Allah berfaedah. Melanjutkan video yang kemarin bahwa ini aku kasih sedikit rangkuman ya. Ada kisahnya, ada seorang anak, bukan anak sih, remaja ya, sakit bertahun-tahun, sudah diobatin secara medis segala macam, tapi tidak berhasil. Akhirnya dibawa ke Jakarta di tempatnya ustadznya Pak Edi dan tim ya dan kawan-kawan. Nah, akhirnya ditopong lah. Pertama adalah dari Pak Edi pada saat Jumatan, sholat Jumat, melihat ada bayangan. Nah, akhirnya diperbantukan, bukan diperbantukan ya, teman-teman dan ustadz akhirnya tidak lanjutin. Apakah benar itu adalah petunjuk? Akhirnya itu benar, dan akhirnya semakin ditingkatkan petunjuknya bahwa itu ada di Gua Kiskendha. Nah, kelanjutannya adalah ternyata si anak tadi itu sakit, bukan sakit medis, tetapi sakit sukmanya itu tidak nyatu di dalam tubuhnya. Betul Pak Edi ya? Di penjara lah istilahnya. Di penjara bukan jasadnya, tapi arwah. Bukan arwah, sukmanya itu nggak ada di dalam tubuhnya. Nah, ternyata sukmanya itu ada disembunyiin di dalam gua tadi, teman-teman. Karena untuk dijadikan tumbal. Nah, iya, jadi perusahaan dia dipenjarakan di situ itu untuk syarat dia perusahaannya itu maju terus. Nah, kita nggak usah sebut perusahaan apa ya Pak Edi ya. Jadi ini adalah sharing buat teman-teman semua bahwa ada perusahaan yang memakai cara-cara gua seperti itu, ada banyak untuk istilahnya memperlancar atau mempengaruhi hasil yang sebesar-besarnya. Nah, kali ini aku mau lanjutin proses penyembuhan dari anak remaja ya Pak Edi tadi. Setelah ketemu nih inti permasalahannya bahwa dia ternyata dipekerjakan sebagai tumbal, korbankan lah ya Pak Edi, dikorbankan supaya perusahaan itu maju. Nah, langkah kemudian yaitu tadi Mas, kita menanganin anak itu tadi nggak beres lagi. Kita langsung beres. Diberesin dulu di Jakarta. Kan dia punya saudara juga di Klender ya. Oke. Nah, tadi dibereskannya itu gimana? Maksudnya bereskan itu yang ada unsurnya, kan dia istilahnya udah kayak semacam kayak orang gila sih Mas. Karena orang linglung ya. Karena keseimbangan dalam tubuhnya, hidupannya itu udah nggak setara. Iya, benar-benar. Karena semuanya udah nggak ada. Bahkan makan udah jarang makan karena badannya sampai habis. Dia taubat nih setiap seminggu 2 kali itu ditanganin terus lah. Sampai unsur yang ada dalam tubuhnya kembali benar-benar selesai ya kan. Nah, setelah udah kejadian selesai itu direncanakan Mas, semua tim itu berangkatlah ke Jawa. Akhirnya berangkat tadi kan awalnya dari jarak jauh ya. Jadi akhirnya, sebelum berangkat ke Jawa untuk ke Gua Kiskendha itu nanganin si anak ini tadi. Ibaratnya udah siap nih. Nah, udah selesai, udah bagus lah posisinya ya. Baru kita direncanakan dari Ustadz dibikin oleh berusaha itu tadi untuk berangkat ke Jawa. Ke Jawa juga menuju. Itu kalau nggak salah saya itu antara 7 orang. Tim. Dipimpin oleh Ustadz. Iya betul. Sorry saya flashback sedikit. Yang membereskan atau membersihkan anak tadi itu berapa lama tuh Pak? Supaya wah itu juga banyak Mas, banyak. Nah, itu nggak hitungan istilahnya sehari 2 hari atau seminggu, bahkan bisa nyampe 3 bulan itu. 3 bulan dia baru siap untuk bisa diobatin ya. Bisa ada 3 bulanan itu Mas. Sampai nggak selesai dia bagus posisinya, dia badannya itu bagus lah, ini baru direncanakan untuk berangkat sana ke arah si Gua Kiskendha itu tadi. Oke, berangkat ke Gua Kiskendha bertuju ya. Nah, setelah berangkat sampai sana seperti apa yang? Waduh Mas, luar biasa ini Mas. Apa ini kalau luar biasa ini kayaknya sesuatu yang wow. Karena ini kan suatu hal-hal yang bukan karena kita piknik senang-senang berjalan. Karena ini kan ibaratnya orang kita kan perang ya. Perang yang nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Iya betul. Baru perjalanan arah menuju ke sana aja ini luar biasa loh Mas. Hawanya luar biasa. Penolakannya gitu ya. Luar biasa, istilahnya kita kan saya merinding lagi. Diganggunya begini loh Mas. Gangguan supaya kita itu halangan. Ada aja gitu ya. Jangan sampai kita sampai di sana. Itu banyak kendala-kendala, mobil yang serempetan lah. Yang nanjak terus langsung berhenti terus mogok mundur. Karena itu banyak halangan-halangan dan halangan Mas.
Jadi nggak mulus. Karena ini kan jadi kayak bawa misi ya. Bukan misi kita karena jalan-jalan senang-senang, enggak. Karena misi kita berbeda. Itu setiap perjalanan itu mengalami jegeran-jegeran dari unsur wilayah dan wilayah. Oh, mungkin pada saat mau ke sana itu ada yang ibaratnya menghalangin ya, supaya kita gagal di jalan atau yang gimana. Inilah itulah ya, Pak, itu banyak kejadian Mas. Banyak kejadian itu bukan karena rekayasa, itu nyata benar Mas. Nyata. Salah satu contoh kejadiannya. Ya, kejadian di saat kita mau jalan aja itu mobil udah serempet bis doang. Loh, tapi nggak kenapa-napa. Ada aja. Nanti jalan lagi ada bunyi yang landang lenek. Banyak istilahnya kayak mau copot segala macam. Tapi alhamdulillah. Ini kan memang godaan itu dan selalu godaan. Pasti ada tanjakan begitu seolah-olah mati kayak mau turun lagi. Itu luar biasa Mas. Nah ya alhamdulillah kata istilahnya atas lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya kita semua diberikan gitu. Nah itu baru istilahnya udah nyampe di Jawa aja istirahat. Terus besok paginya harus berangkat lagi ke sana. Di perjalanan dari Kutoarjo pun masuk ke kanan yang arah mau antara Jogja Kulon Progo itu kan udah perbatasan Mas. Itu gunungnya sangat nanjak sekali Mas. Menuju guanya itu ya? Guanya itu sangat menanjak, itu ekstrim luar biasa. Di sini udah berkali-kali Mas mau kecelakaan. Jatuh ya? Istilahnya nanjak ya? Enggak nanjak. Tapi kalau secara ini ya memang itu karena ada gangguan yang nggak kelihatan tadi. Iya makin berat. Nah di situ kita mau nanjak aja, ya itu kan ada monitor ya. Teman itu kan ada kasat mata itu melihat bahwa di atas itu udah banyak gitu. Memang dia menumpangin istilahnya untuk menggagalkan supaya kita nggak nyampe di tempat. Dikasih apa itu ada semacam kayak kera-kera pasukannya yang di Gua Kiskenda itu udah menjegal di situ. Mobil kita itu ternyata di atas kap mobil kita itu digandulin gitu. Dan digandulin salah satu semacam kayak seorang rombongan monyet putih. Nah, monyet putih itu adalah pasukan dari Suprema. Ya itu ya tujuannya. Cuma orang tertentu aja bisa lihat ya. Tujuannya adalah untuk menjegal bahwa kita itu nggak sampai ke tempat tujuan gitu loh Mas. Ya alhamdulillah atas kehendak Allah kita akan berdoa. Alhamdulillah kita ya selamat sampai ke Gua Kiskenda. Oke. Perjalanan ada tetap menuju ke guanya masih ada halangan. Karena emang mungkin penghambatnya banyak. Nah setelah sampai gua, sampai di gua itu kira-kira kan tadi berangkat jam 10-an ya, sampai sore jam berapa? Sampai ke Gua Kiskendanya ya jam 3 sore ya? Ya. Nah, terus itu langsung masuk terus nemuin kuncen dan masuk tujuannya dipersilakan. Kalau pengunjung yang lainnya itu tadi selalu didampingi Mas. Oh didampingi sama kuncennya? Sama kuncen. Selalu? Enggak, rombongannya Freddy enggak? Nah, tim kita masuk ke sana tanpa ada didampingi dari kuncen. Mungkin dianggap kita nggak tahu, pokoknya kita nggak tahu, aneh aja. Dia kan petunjuk jalan untuk masuk ke guanya itu kan selalu didampingi sama si kuncen itu tadi. Tapi dari tim saya itu sama sekali nggak, cuma dikasih center nih kalau takut kejadian apa ada penerang. Dilalanya betul Mas. Apa itu? Lampu mati. Lampu mati. Begitu Mas masuk. Kita mencempurnakan yaitu sukma yang dikerahkan itu tadi untuk kembalikan dibebaskan lah ya. Dibebaskan. Udah selesai langsung mengadakan untuk penutupan unsur lah itu penutupan unsur. Di saat kita penekan penutupan unsur itu tadi lampu mati Mas. Tiba mati ya? Baru posisi kita pas lagi ada di jembatan di dalam Gua Kiskenda itu tadi. Jembatan kanan kiri ini jalannya cuma hanya satu jembatan itu tadi hanya nggak lebar cuma antara 1,5 meter kan Mas. Nah kanan kiri itu curang, kita nggak bisa berkutik apapun di situ karena posisinya gelap. Kalau kita sampai ke pleset otomatis kan masuk ke jurang Mas. Tapi kebetulan sekali ya tadi kan Pak Edi bilang bahwa di situ tempat kayak tempat wisata, tempat orang berkunjung, tapi pada saat rombongan Pak Edi ke sana nggak ada yang datang. Banyak yang pada datang kan posisinya adanya di luar. Nggak ada yang masuk. Mungkin kalau wisata itu kan posisinya ada di luar Gua Kiskenda ya. Tapi kalau untuk yang masuk mungkin orang yang mempunyai tujuan masuk tertentu kan. Oh jadi di luar gua itu ada beberapa tempat yang buat ya, karena di situ kan ada lorong-lorongan itu dan istilahnya konon juga kata ceritanya itu kan ada yang lorongan menuju ke pantai selatan itu. Tapi bukan jalan yang sama dengan ini. Enggak ada. Itu karena ada lorong-lorong tertentu aja di situ. Nah, jadi emang kalau yang masuk ke situ itu nggak
nggak bisa sendiri orang tiba-tiba harus ada didampingi. Jalannya pun cuma hanya satu itu ya, dari jalan lain. Jadi istilahnya masuk juga lewat situ, keluar lewat situ. Lampu mati. Nah, itu mati. Tiba-tiba mati itu, proses mati itu kan nggak, istilahnya kan gelap sekali, nggak bisa ngapa-ngapain. Pada saat lampu mati itu proses pengobatannya itu telah. Nah itu udah selesai, setelah posisinya lagi mau akhir detik-detik akhir penutupan untuk menutup secara energi auranya itu ditutup, mati lampu. Itu kurang lebih ya waktu 10 menitan lah, ada itu 10 menit mati, kita nggak bisa berkutik. Orang salah mati. Nah, mati lampunya tapi ya. Mati lampu, kita otomatis kan nggak bisa bergerak untuk jalan karena takut kepleset langsung masuk jurang kan. Karena jembatan, jalannya cuma jembatan itu aja, kanan kiri itu juga. Akhirnya kita tunggu sesaat di dalam gua itu tadi, nggak gitu lama, terus nyala langsung diinstruksikan dari ustaz saya bahwa kita nggak bisa lama-lama di sini, secepatnya kita harus keluar dari gua. Udah selesai ya. Ustaz lebih tahu lah. Iya. Makanya kalau kita terlalu lama akan terjadi sesuatu dengan baik. Pelan di situ baru kita keluar, alhamdulillah sama. Jadi proses untuk proses dari pengobatan dan ngambil si yang di penjara tadi udah selesai. Jadi istilahnya secara kasat mata sudah masuk lagi ke, udah dibebaskan lah yang di penjara tadi. Ini udah selesai prosesnya. Tapi kan itu istilahnya kan dibebaskan penjara, bukan membebaskan orang, istilahnya ini kelihatan gitu kan. Iya, kan iya. Secara goib kan. Betul. Secara goibnya ya kan begitu. Oke, jadi ibaratnya sudah selesai lah. Bukan selesai sih, mau selesai ya. Kan itu ibaratnya Bapak dan tim ke gua itu untuk membebaskan tadi udah bebas. Mungkin habis bebas ada tahapan lagi nggak? Ya pulang. Setelah pulang dari gua Kiskenda itu kan istirahat. Terus malamnya kita mengadakan berdoa bersama. Oke, sebelum berdoa bersama tadi pada saat Pak Edi berangkat kan banyak sekali tuh. Oh iya. Malang rintang coba entahlah inilah. Betul, Mas. Pas balik gimana? Beda nggak? Waktu kita berangkat otomatis banyak alangan-alangan yang gangguan-gangguan istilahnya untuk menjaga jangan sampai terjadi ke tempat itu posisinya ya. Tapi alhamdulillah begitu kita pulang los gitu aja Mas. Nggak ada jagalan apapun, nggak ada. Seolah-olah memang ya benar-benar nggak ada rintangan apapun ya. Norma benar-benar norma. Yang tadinya berangkat nggak bisa nanjak lah, gangguan mau kecemplung jurang segala macam. Begitu udah selesai ritualannya itu kita pulang, menuju pulang itu tadi los gitu aja, lancar tanpa halangan ke jalan pokoknya langsung langsung pulang ya, menuju pulang ya. Nah setelah pulang akhirnya kumpul lagi, langsung kita istirahat pada mandi, malamnya kita doa bersama. Itu udah di Jakarta? Enggak, di tempat yang punya hajat. Oh, yang habis dua menuju ke tempat peristirahatan tadi. Ya, di tempatnya yang punya hajat itu tadi ya kan. Dari situ terus melakukan pembersihan, Mas. Melakukan pembersihan rumah. Rumah itu dibersihin dulu kan. Secara ini ya. Secara unsurnya si anak itu juga perlu melakukan pembersihan yang terakhir dan penutupan. Anak itu udah di situ ya. Iya, kan di rumahnya si anak itu tadi. Melakukan pembersihan terakhir dan penutupan si anak itu tadi. Pemagaran. Oh, jadi tadi dari Jakarta itu anaknya sudah di sana. Udah di pada saat mau ke Goa itu udah dibawa ke Jawa. Udah di Jawa. Si anak itu ada di Jawa. Jadi pembersihannya di sana. Iya. Di Jawa. Nah, terus tadi udah selesai ya prosesnya. Terus boleh ceritakan tuh Bang, anak yang tadi sempat sakit setelah dilakukan. Ya alhamdulillah semua itu kan atas kehendak Allah, atas izin Allah ya Mas ya. Sampai sekarang pun ya alhamdulillah sehat walafiat, anak itu dan udah bekerja seperti normal. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus oke nih terakhir nih closing statement dari Pak Edi ini. Nah, hikmah apa sih yang bisa diambil dari dia? Intinya kita mau usaha apapun ya, ini menurut saya ya secara pribadi. Kita punya asa apapun ya, istilahnya kita ikhtiar berdoa malah jangan melakukan hal pintas kongkol atau bersekutu dengan unsur-unsur setan jin apa, karena intinya kan sangat merugikan kita. Kadang-kala orang kan nggak kuat dengan goda-godaan, pengen realnya istilahnya cepet lah ya, pengen kaya apapun punya usaha dengan dibantu usaha seperti ini sebenarnya jangan sampai, karena itu sesaat Mas. Kalau mereka kita ya normal-normal aja sehat, justru yang seperti itu akan mendatangkan suatu keberkahan. Tapi banyak juga ya, kita nggak mau mungkiri banyak juga ya kejadian seperti itu, kayak suatu perusahaan, pasar, mall itu banyak kejadian seperti itu banyak.
untuk melancarkan usahanya dia menggunakan hal-hal cara-cara seperti itu, Mas. Nah di situ ya kita sebagai mengorbankan, iya mengorbankan dia cari, kan banyak pencarian begitu di Gunung Kidul, di Gunung Bromo segala macam untuk benar itu kan bisa pesugihan, itu kan bisa dicarikan tumbal itu dari orang luar, orang atau anak sendiri kan banyak macam, tergantung dari permintaannya apa. Iya. Jadi yang yang ditumbalkan atau dikorbankan itu tidak harus misalkan ya kamu nanti saya korbankan, tidak harus gitu. Tergantung dari perjanjian. Perjanjiannya apa mungkin dari pihak keluarga, apa anak sendiri, atau ada orang lain pun yang nggak tahu bisa gitu ya? Bisa jadi ngambil korban tumbal itu bukan siapapun, orang luar bisa dia naruh tumbal, misalnya tumbal itu di jalan raya, di kolong jembatan, itu bisa terjadi, banyak terjadi seperti itu, Mas. Permintaannya yang tergantung perjanjian, tergantung proposal. Iya, tergantung perjanjiannya mau permintaan. Ada juga anak sendiri jadikan hanya saudara atau gimana, pembantu, bahkan ngambilnya di luar itu juga banyak, di jalanan banyak. Jadi seperti itu ya. Iya. Oke Pak Edi, mungkin sharing kali ini di video kali ini keren banget ya, sampai saya sempat merinding beberapa kali ya teman-teman semua. Nah, ambil hikmahnya aja bahwa untuk mencapai segala sesuatu itu kita janganlah memakai segala cara, apalagi dengan hal-hal yang di luar nalar ya, maksudnya hal buruk seperti itu ya. Pertama itu adalah melawan kehendak ya Pak Edi ya. Karena kita hanya punya satu Tuhan yaitu Allah, dan itu pakai cara yang lain, bukan cara yang disyaratkan sama yang Maha Kuasa, ya itu tidak bersalah. Terus kemudian otomatis itu akan merugikan orang lain yang dikorbankan tadi. Selain itu juga ya itulah yang namanya itu mengganggu, kan itu ibaratnya kan kalau misalkan pakai hal-hal begitu makhluk yang beda alam tuh jadi ikut terlibat dari urusan duniawi kan, itu sebenarnya sudah berbeda ya. Soalnya nama ini udah beda ya Kak itu ya. Jadi itu teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan sharing kali ini berfaedah untuk teman-teman semua. Kita tunggu sharing-sharing berikutnya Kak Edi ya. Setuju ya Pak Edi ya? Masih banyak nih cerita dari Pak Edi ya. Oke teman-teman, sampai di sini, sampai ketemu, dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Oke, sampai ketemu. Warahmatullahi wabarakatuh.